Lampit, jadi lahir, mati, pindah, datang, setiap detik itu pasti terjadi. Wah, jadi artinya 4 tahun dulu bisa diselesaikan 1 tahun sekarang. Berarti ada 5,4 miliar uang rakyat yang bisa dihemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info seputar Bupati Banyuasin. Untuk edisi hari ini, saya Salsabila Miotami akan menemani Anda dalam podcast Protokol Kabupaten Banyuasin. Oh iya, sebelum Bila kasih tahu siapa tamu istimewa Bila pada hari ini, Bil pengen tanya sesuatu nih. Kira-kira apa sih yang terlintas di pikiranmu waktu mendengar kata KTP? Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang langsung keinget sama kartu identitas ataupun kartu pengenal. Nah, kalau Bil pribadi nih ya, langsung keinget sama Disduk Capil. Karena waktu itu Bila buat KTP langsung ke Disduk Capil Kabupaten Banyuasin. Nah, ngomongin soal Disduk Capil udah ketahuan dong siapa tamu istimewa Bila pada hari ini. Iya, tamu istimewa Bila pada hari ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Bapak Saukani SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bersedia hadir di tengah kesibukan Bapak melayani masyarakat. Nih Pak, boleh diceritain sedikit nggak tentang profil kehidupan Bapak? Terima kasih. Jadi saya bekerja di Dukcapil ini dari tahun 2002. Jadi sudah hampir 20 tahun. Dan dipercaya oleh Bapak Bupati menjadi kepala dinas ini sejak Februari 2018, alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya dilahirkan kota negara Oku Timur. Di Oku Timur ya? Berarti bujang-bujang Oku Timur ini. Betul. Istri saya dari Gumai, Ulu, Lahan. Oh, dari Lahan, ya. Nah, jadi tapi saya tinggal di Banyuasin ini sejak tahun 1996. Oh, Masya Allah, sudah lama sekali berarti di Pak ya? Kelurahan Kenten, Kecamatan Talangklau. Itu ceritanya. Mana memiliki anak 3, 1 laki-laki, perempuan dan laki-laki. Jadi 2 laki-laki, 1 perempuan. Oke. Berarti nih Pak, Bapak sudah lama ya bergabung dengan Capil dari 2002. Udah 20 tahun ya, udah seumuran sama Bila nih berarti ya. Nih Pak, dari informasi tadi yang Bapak kasih tahu, Bapak sudah sekitar 4 tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil. Iya. Nah Pak, sebenarnya apa sih tugas dari Kepala Dinas Dukcapil itu? Jadi salah satu tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu urusan administrasi kependudukan. Nah, dalam hal ini dokumen kependudukan diantaranya kartu keluarga, KTP elektronik, akta-akta catatan sipil misalnya akta kelahiran, akta perkawinan non-muslim, kemudian akta kematian, akta perceraian juga termasuk yang non-muslim, kemudian surat-surat keterangan lainnya. Jadi semua dokumen yang kita terbitkan bukanlah dokumen dasar, tetapi dokumen yang diperlukan untuk keperluan pelayanan mendasar lainnya. Jadi dokumen-dokumen penting sebenarnya Pak ya? Dokumen-dokumen yang sangat penting dimiliki rakyat. Misalnya mau mengurus BPJS, tentu yang ditanya itu adalah KK, akte kelahiran dan KTP. Iya. Mau menikah juga sama. Oh, perlu berkas-berkas seperti KTP, itu ternyata. KK. Mau buka tabungan juga begitu. Naik pesawat perlu KTP. Jadi tidak lepas daripada dokumen yang kita terbitkan. Nah, oleh karena menyadari hal ini, ya kami tentu berusaha
semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang cepat, yang tepat, dan gratis sesuai dengan arahan daripada Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Asqalani SIM. Oke, jadi banyak tugas-tugasnya Betul. Pak ya, bukan cuma sekedar jadi kepala dinas lepas tangan, tidak ya. Jadi banyak tugasnya. Nih Pak, hampir seluruh rakyat Indonesia memerlukan yang namanya tadi KTP, KK, ataupun akte atau berkas-berkas lainnya. Tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Ya. Nah, berhubung Kabupaten Banyuasin, maksud Bila, Kabupaten Banyuasin ini kan terdiri dari berbagai macam kecamatan. Betul. Kira-kira ada tidak Pak pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh Dukcapil Kabupaten Banyuasin guna mempermudah masyarakat dalam pembuatan berkas yang dibutuhkan? Terima kasih. Jadi Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Asqalani SIMH, dan Bapak Wakil Bupati Pak D. Slamet Sono Santono SH, beliau pada saat sebelum menjadi bupati, beliau sudah berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan ini kepada masyarakat, yaitu urusan KK dan KTP. Nah, komitmen ini ditunjukkan beliau pada bulan September 2019. Beliau membentuk UPTD di 21 kecamatan. Peralatannya diperbaharui oleh beliau. Kepala UPTD-nya dilantik. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan semangat beliau untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat, cepat kepada rakyat beliau. Nah, jadi kalau dulu dari Murosugian hanya mengurus selembar KK harus ke Pangkalan Barat. Harus jauh-jauh ke sini? Iya. Kalau dulu dari Air Saleh, dari Makarti, dari Tunggal Ilir, ngurus satu KTP saja, KK saja, harus ke ibu kota kabupaten. Jadi lebih jauh di jalan ya Pak? Begitu susahnya. Belum waktu, belum tenaga, Belum duit akomodasi. kemudian biaya transportnya yang luar biasa. Jadi kalau kita hitung-hitung, Mbak, biaya transport yang dikeluarkan oleh masyarakat itu luar biasa. Untuk Bisa mengurus sampai berkas. ratusan miliar. Contohnya saja, sejak beliau memimpin 2018 sampai hari ini, sampai 2021 Desember kemarin, ada 1.075 dokumen yang diterbitkan. 1 juta? 75.000 dokumen. Jadi banyak sekali ya Pak ya? Nah, jadi kalau kita kalikan saja, Iya. 100.000 saja untuk biaya transport mereka, kali 1 juta, ya dihitung saja. Udah berapa ratus miliar? Luar biasa, bukan miliaran lagi. Triliun udah nih Iya. Pak ya? Nah, jadi memang luar biasa inovasi Pak Bupati Banyuasin dan Pak Wambub. Beliau dalam hal memperhatikan rakyat urusan KK-KTP. Beliau mengatakan urusan KK-KTP ini kelihatannya kecil, tetapi dampaknya luar biasa apabila rakyat tidak memiliki dokumen itu. Karena dokumen penting. Dokumen penting. Bentuknya kecil, Kecil. tapi kegunaannya luar Betul. biasa banyak sekali ya Pak? Jadi mereka tidak akan bisa mendapatkan layanan publik lainnya kalau tidak memiliki dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Pak Bupati telah membentuk UPTD tadi. Nah, tetapi Pak Bupati tidak hanya puas di situ saja. Bapak selalu memerintahkan kami untuk berinovasi, minimal 1 inovasi dalam 1 tahun. Oke. Nah, jadi kita di samping UPTD dibentuk, beliau juga memerintahkan kami untuk melakukan pelayanan jemput bola. Pelayanan jemput bola. Ya, ke desa-desa, 288 desa, 17 kelurahan, dan 21 kecamatan berdasarkan request kepala desa atau lurah. Jadi atas dasar request itulah kami turun. Nah, tidak sangat sering sekali pelayanan itu sampai larut malam. Capek sekali jadi Pak Contoh ya? beberapa kali di Kelurahan Kenten itu sampai subuh, sampai jam 5. Masya Allah, itu mulainya dari jam 8 Dari jam 8 atau jam 9 pagi. sampai jam 5 subuh. Iya, jam 5 subuh. Kemarin juga kita bulan lalu
5 hari 5 malam di Kelurahan Kenten di Asar yang kita layani 2.500 orang. 5 hari 5 malam? 5 hari 5 malam. 2.500 orang. Memang penduduknya padat. Karena penduduk Kecamatan Talang Kelapa ini hampir sama salah satu kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Penuh Penduduknya ya? banyak Rame. sekali. Nah, jadi perlu perhatian khusus memang. Nah, jadi memang kalau Dukcapil itu turun tidak pernah sepi. Paling sedikit 200, 300 sampai ribuan. Itu paling sedikit 200? Iya. Mengapa? Mungkin pertanyaan, kok nggak sudah-sudah ya Pak Kadis? Ya, catatan sipil ini kerjanya selagi penduduk ini masih ada. Selama itu pekerjaan kami tidak pernah selesai. Contoh, Mbak memiliki KTP sekarang. Iya. Belum menikah kan? Belum? Nah, begitu menikah nanti ganti KTP kan? Oh, diperbaharui KTP-nya? Diperbaharui, statusnya menjadi kawin. Oh, seperti itu. Begitu juga di kakaknya yang tadi belum kawin menjadi kawin. Itu diperbaharui juga? Diperbaharui semua. Oh, makanya Oleh Bapak makanya bilang- tidak pernah kita berhenti. Iya, tidak pernah berhenti. Anaknya melahirkan, istrinya melahirkan, Iya. kita buatkan kakak, masukkan menjadi anggota keluarga dalam kakak, kita buatkan akte kelahiran, kita buatkan KIA. Jadi semakin Pertama. bertambah-tambah Ya. semakin Kemudian banyak lagi, tuh anak ini lulus SD, kita buat lagi kartu keluarga, robah status pendidikannya, tamat sekolah dasar. Oh, seperti itu. Terus SMP, SMA sampai pendidikan jenjang tinggi. Itu pendidikan. Oh, diperbaharui. Kemudian lagi Mbak, Mm-mm. ada pemekaran daripada RT. Pemekaran RT. Kita juga harus rubah alamatnya, KTP-nya juga rubah. Oh, jadi kalau pindah rumah juga Iya, harus dirubah lagi, diganti. seperti Jadi itu. selagi biodatanya berubah, selama itu juga kami harus lakukan perubahan di dalam dokumen kependudukan. Kecuali akta kelahiran itu permanen sekali dibuat seumur hidup. Nah, jadi memang pelayanan Dukcapil ini tidak pernah usai. tidak pernah berhenti Ya, juga. tidak pernah berhenti karena lampir, lahir, mati, pindah, datang setiap detik itu berjalan. Oh, itu motonya nih apa? Ya. Apa lampit nih? Lampit, jadi lahir, Lahir, mati, mati, pindah, pindah, datang, datang. setiap detik itu pasti terjadi. Masya Allah, iya benar sekali. Nah, Pak. insya Allah kita lagi bicara begini, bincang-bincang, ada saja di Banyuasin ini yang lahir. Benar juga. Nah, itu harus kita Perbaharui lagi, catatkan. Pak. Ah, Kita catatkan di dalam kartu keluarga. dimasukkan lagi Dibuatkan nih. NIK-nya, kemudian dibuatkan akte kelahirannya, dibuatkan KIA-nya, sehingga nanti pada saat dia berurusan, anak ini mau berobat, dia sudah siap punya dokumen, Iya. tidak terburu-buru. Itu yang kedua. Kemudian lagi kita ada juga pelayanan melalui bidan. Bidan. Bapak Bupati memerintahkan bidan sejak tahun 2020. Bidan punya peran ganda di Banyuasin ini. Di samping membantu kelahiran, mereka juga harus membantu kakak, akte kelahiran dan KIA anak yang baru dilahirkan Dilahirkan itu. tadi. Oh, berarti dari bidan juga bisa Ya, Pak? Kakak kakak, KTP, KTP kakak tidak bisa dan ya? KIA. KIA. Ya. KIA itu apa sih Pak sebenarnya? Kartu identitas anak. Jadi anak yang di bawah 17 tahun. Oh, udah ada kartu tersendiri ya? Nah, jadi sekarang ini semua anak yang ada di Republik Indonesia khususnya di Banyuasin memiliki identitas berupa kartu identitas anak. Nah, jadi tadi Mbak ya, jadi ada UPTD 21 kecamatan. Kemudian ada pelayanan jemput bola. iya. Nah, pelayanan jemput bola ini berbeda kita di tempat-tempat lain. Apa tuh Pak Di bedanya? tempat kita yang pertama tidak mengenal hari. Bapak Bupati meminta saya agar layani rakyatnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Bukan masyarakat- berdasarkan hari kerja. Masyarakat didahulukan Iya, nih ya? jadi misalnya kalau kita Senin sampai Jumat itu biasa. Nah, sekarang kita melayani Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga? Ya, kita Berarti tidak ada libur? termasuk hari-hari libur nasional. Masya Allah. Jadi kita atur hari ini misalnya siapa yang bertugas Sabtu, Minggu nanti siapa. Jadi ada sip-sipan lah. Jadi tidak anak-anak terasa kita. capeknya banget Ya. tuh ya Pak ya? Saya juga mensupport mereka dikala saya pulang dari resepsi pernikahan, saya mencoba untuk mampir ke Opi Mall misalnya. Di Opri Mall ada apa Ya, Pak emang? ada juga. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, Iya. jadi melalui bidan. Nah, kemudian ada juga pelayanan online. Jadi kalau nanti
saudara sudah menikah misalnya, nanti tidak perlu lagi datang ke Capil untuk membuat akta sama kakak. Oh, jadi bisa Cukup online? kirim via WA Oh, surat keterangan kelahiran, iya. kakak fotokopi, kirimkan ke 081278385656. Nah, nanti kita proses, kita kirim PDF, Anda cetak sendiri dari rumah menggunakan kertas A4 80 gram. Berarti lebih simpel. Iya, jadi hemat sekarang waktu tidak ada juga. lagi sulitnya. Iya, Itu sudah benar. tiga alternatif layanan. UPT di 21 kecamatan, saya ulangi. Jemput bola. Tanpa mengenal waktu. Sabtu, Minggu juga bisa, masuk, tanggal ya. merah juga bisa, sampai subuh juga bisa, tergantung keinginan rakyat. Iya, Masya Allah. Mengapa Mbak ini kita lakukan tanpa batas? Karena begini, saya sudah 20 tahun di Capil ini, saya lihat begitu kita datang ke lapangan, antusias rakyat itu luar biasa. Jadi kalau mereka 500 sampai 1000 datang, begitu jam 8, jam 4 kita harus pulang, kecewa mereka. Iya, capek udah nunggu nih dari Iya, sini. mereka sudah capek-capek dari pagi. Pagi Nah, sebab nungguin. itu kita sampaikan di mereka, Bapak Ibu, kita teruskan setelah maghrib atau kita stop. Nah, rata-rata mereka senanglah menunggu daripada mereka pulang. Iya. Jadi mereka berharap mereka datang selesai walaupun sampai subuh. Nah, kepuasan mereka itu terbalas, capek mereka balas karena langsung jadi. Nah, Jadi dan tidak semuanya harus gratis, nunggu-nunggu tidak ya? perlu lagi. Nah, alhamdulillah sekarang sejak Bapak Bupati Banyuasin dan Pak Wabub memimpin, dokumen pencetakan dokumen ini luar biasa peningkatannya. Banyak Misal kemajuan ya, seperti itu. di tahun 2015 itu perekaman hanya sekitar 25 ribuan. 2015 ini sebelum Ya. Bapak memimpin ya? Iya. 2016, 2017 itu di bawah 30 ribu. Nah, begitu beliau memimpin dan alhamdulillah saya diberi amanah Iya. 124 ribu sekian dalam 1 tahun. Wah, Jadi jadi artinya 4 tahun dulu bisa diselesaikan 1 tahun sekarang. Masya Allah. Itu salah satu contoh yang sudah saya berikan produk atau kinerja yang kita lakukan. Ini contoh Mbak. Di 2016 cetak KTP hanya 20.112 keping. Iya. 2017 31.442 keping. 31.342 keping. 2018 121.107 keping. Berarti 5 tahun masa lalu bisa diselesaikan oleh Dalam tahun 2018. Iya, benar. Nah, inilah yang mengurangnya keluhan-keluhan rakyat. Semakin banyak dokumen, semakin segera kita terbitkan, maka keluhan rakyat akan berkurang. Kalau habis tidak. Karena seluruh rakyat yang ada ini kami layani semua. Iya, tidak akan habis ya, Pak, ya? 824.551. Nah, berapa total sejak Bapak Bupati memimpin dokumen yang diterbitkan yang melalui Dukcapil? 1.075.854 dokumen termasuk merekam. Selama 2018, 19, 2020, 2021. Berapa total perekaman? Sampai 4 tahun terakhir 352.000. Berapa KTP yang dicetak? Hampir 400.000. Nah, inilah suatu perkembangan yang luar biasa. Lihat Mbak di sini, penerbitan KK kartu keluarga 2016 32.150 lembar, 2017 33.300 lembar, di tahun 2021 104.534 lembar. Nah, ini peningkatannya ada perubahan ya, signifikan dikarenakan banyaknya alternatif layanan yang diberikan Pak Bupati kepada rakyat beliau. Beliau sangat cinta rakyat. Jadi oleh sebab itu masyarakat ini sifatnya begini Mbak. Mereka ini kalau butuh baru mereka ngurus. Jadi bukan dari awal diurus. Ya, sebetulnya kenapa itu kebiasaan itu dikarenakan jarak tempuhnya jauh. Jadi malas duluan. Jadi malas. Nah, tapi oleh karena sudah
dirikan Pak Bupati UPTD, jemput bola Sabtu Minggu sampai subuh. Kemudian ada pelayanan melalui bidan, ada pelayanan online, ada pengiriman dokumen melalui PT Pos, ada. Jadi ada biasanya Mbak sedang merekam di kantor, kemudian tidak diambil-ambil, misalnya seminggu 2 minggu, itu biasanya kita kirim melalui PT Pos. Ada, kalau ada PT Pos di daerah itu. Nah kemudian ada lagi Mbak, kita pelayanan melalui Opimall di pusat perbelanjaan. Nah di pusat perbelanjaan ini sudah dibuka Pak Bupati itu November 2019. Oh sudah lama berarti, sampai sekarang masih ada Pak? Nah cikal bakal pembukaan ini Mbak, itu pertamanya kita buka pelayanan selama 3 hari. Pada saat itu Pak Camatnya masih Pak Rosadi yang di Kecamatan Rambutan. Saya minta dengan beliau untuk memfasilitasi pelayanan di pusat perbelanjaan Optimall, karena beliau sangat dekat dan kenal dengan JM-nya. Jadi saya minta bantu beliau. Nah kemudian selama 3 hari itu signifikan ada sekitar 400 orang yang datang. Selama 3 hari? Ya 3 hari itu kita masih buka, izin buka saja. Baru coba-coba dia. Kemudian saya lapor Pak Bupati menyampaikan saya tambah lagi Pak Kades 3 hari. Nah selama 6 hari itu hampir 1.000 penduduk yang ngurus berkas di situ. Iya. Nah akhirnya secara spontan Pak Bupati memerintahkan saya, kita buka pelayanan di Opimall. Nah sejak itulah November 2019 dibukalah Opimall dengan seluruh mengikut sertakan OPD terkait. Jadi leading sektornya PTSP, ada Dukcapil, ada Dinkes, ada Dinsos, ada yang lain-lainnya, banyak semua ada di situ. Nah, jadi termasuk nanti insya Allah dalam waktu dekat pengadilan agama juga akan ikut juga pelayanan di sana. Alhamdulillah akan mempermudah rakyat kita. Nah jadi sekarang di Opimall itu juga Mbak, 1 hari itu pelayanannya antara 150 sampai 200 orang per hari. Waduh, 150 sampai 200 orang per hari, kadang lebih. Jadi kalau kita kalikan 30 hari kali 12 bulan berarti sekitar 54.000 penduduk Pak Bupati yang kita layani. Kalau kita kalikan saja rata-rata ongkos ke Pangkalan Balai ini 100.000, berarti ada 5,4 miliar uang rakyat yang bisa dihemat. Nah ini dari segi ekonomis. Itu belum lagi dari segi waktu, mereka menghilangkan waktu tidak bekerja misalnya kan. Nah ini juga jadi korban. Oleh sebab itu Pak Bupati memerintahkan kita agar membuka layanan ini juga Sabtu Minggu. Oh, jadi Senin sampai Jumat ada, Sabtu Minggu juga. Jadi kita Sabtu Minggu buka, termasuk hari-hari libur nasional kita juga buka. Nah mengapa harus buka Mbak? Karena rakyatnya Pak Bupati ini kan ada yang kerja di perusahaan. Senin sampai Jumat kan mereka nggak bisa kerja, nggak bisa melayani. Sabtu Minggu saja. Iya. Kalau mereka libur kan, kalau mereka izin kan dipotong gajinya. Nah akhirnya dari pandangan itulah Pak Bupati memerintahkan kami agar membuka layanan ini Sabtu Minggu dan termasuk hari libur nasional. Ya, jadi kami sudah membuka itu 7 hari dalam seminggu sejak 1 Februari 2020 sampai hari ini. 7 hari dalam seminggu nih Pak. Jadi kecuali tanggal merah di hari raya. Lebaran pertama dan lebaran kedua itu kita tutup. Ketiganya kita buka kembali. Masya Allah, jadi libur ini nggak ada libur kecuali lebaran. Dan ini sebenarnya Mbak, inilah motonya Pak Bupati itu sangat tepat sekali. Ada 3 K: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Artinya kita harus kerja keras, banting tulang. Ya? Iya, karena kerja keras nih. Kerja keras karena namanya tenaga ini nggak habis-habisnya. Iya benar. Nah, yang kedua cerdas. Cerdas tadi udah dilihat
bahwa rakyat kita ini OP Mall itu berada di wilayah Banyuasin, ya kan? Penduduk kita dari sana banyak, dari Rambutan ada, BA1 ada, Muara Padang juga, Muara Sugian, Air Saleh, Air Kumbang, Makarti, kemudian Banyuasin 2, juga Sembawa, Talang Kelapa, sebagian dari rakyat Rantau Bayur juga ke sana. Pelayanan juga di sana, lebih dekat. Nah, jadi akhirnya kita lakukanlah pelayanan sana. Inilah yang namanya cerdas. Jadi di samping kerja keras, kita berpikir bagaimana ini untuk memudahkan pelayanan. Dibukalah layanan itu di OP Mall. Alternatif layanan lain di lantai 2. Oh, di lantai 2 ya. ya. Nah, kemudian Ikhlas tadi Sabtu Minggu kan hari libur. Iya, tapi kalau Ikhlas kan tidak ada beratnya. Dijalani saja. Ya, buktinya jadinya. kita sudah lakukan sejak 1 Februari 2020 sampai hari ini tidak stop. Terus karena ikhlas tadi. Jadi kita keikhlasan itu memang salah satu modal juga dalam kita melaksanakan. Jadi kalau kita ikhlas, semuanya tidak berat. Misalnya anak-anak itu kita panggil, Sabtu Minggu ini ada kondangan enggak? Enggak ada, Pak. Ada kerja lain enggak? Enggak ada. Kalau bisa ikut kita hari ini lain. Oh ya, Pak, saya bersedia, baru kita tugaskan. Oke, jadi ikhlas dari diri iya, juga ya, Pak. Jadi ya? kita tidak boleh memaksa atas keikhlasan juga. Saya juga kalau tidak ada misalnya resepsi, tidak ada kerjaan di rumah, saya monitor juga ke OP Mall. Langsung datang nih Bapak ya, saya jadinya. datang monitor. Kadang pulang dari resepsi pernikahan, saya beri semangat kepada rekan-rekan saya yang tugas di OP Mall. Jadi memang, Mbak, sebetulnya masyarakat patut berterima kasihlah memiliki bupati seperti Pak Haji Askolani, seperti Pak Dislamat. Kenapa saya katakan demikian? Di tempat kita, alhamdulillah, di mana-mana sudah dikenal bahwa kita memberikan pelayanan yang luar biasa kepada rakyat. Luar biasa. Saya juga diperintah beliau pada saat hadir saya masuk ke kantor, sebelum saya masuk ke ruangan, beliau memerintah saya untuk menyapa rakyat beliau. Karena kan banyak juga kadang di kantor ada 40-50 orang. Kita sapa, kita sampaikan pesan Pak Bupati, Pak Wabub, bahwa pelayanan ini semuanya tidak dipungut biaya. Oh, gratis. Gratis semua. Dari mulai akte kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian non muslim, kemudian kartu keluarga, KTP, semua tidak dipungut biaya. Gratis. Gratis. Dan di tempat kita juga ada tempat yaitu layanan konsultasi dan pengaduan, disiapkan Pak Bupati dan pengaduan. Karena kita layanan publik ini, Mbak, tidak hanya mencetak KK-KTP doang, tetapi pertanyaan, konsultasi dan pengaduan rakyat, keluhan itu harus kita tampung. Jadi ada tempat khusus. Ada tempat khusus kita sediakan layanan dan pengaduan. Nah, jadi rakyat itu kita harapkan, Pak Bupati mengharapkan agar begitu satu langkah keluar dari kantor Dukcapil, dua pilihannya. Pertama, mendapatkan dokumen, yang kedua, bawa pulang. Yang kedua, belum mendapatkan dokumen karena kurang syarat dan lain sebagainya, tetapi memiliki solusi. Nah, harus ada solusi. Jadi nggak tangan kosong pulang. Nggak boleh tangan kosong. Iya, ada manfaatnya. Dan tekad kita, semua penduduk yang datang harus kita selesaikan. Harus terlayani semua. Harus terlayani semua. Nah, kemudian lagi kami juga di samping diperintah beliau untuk menyapa masyarakat, dikala rakyat beliau banyak di kantor ataupun di OP Mall, itu saya sapa. Saya biasakan untuk menyapa rakyat. Karena saya Pak Bupati itu kan Pak Askolani dan Pak Selamat Sumasentono itu menjadi bupati dan wakil bupati itu atas ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui tangan-tangan rakyat. Nah, saya juga menjadi kepala dinas atas ridho Allah tetapi melalui tangan beliau. Artinya kalau beliau pro rakyat, saya harus pro rakyat. Harus lebih pro rakyat juga, harus pro rakyat. Jadi, dan itu juga saya sudah diberikan amanah oleh beliau untuk mengurus rakyat beliau, urusan KK-KTP. Karena Bapak juga salah satu kedinasan Capil ini salah satu yang paling penting, yang paling berkaitan dengan masyarakat. Dan setiap hari, Mbak, tidak pernah kosong. UPTD itu jam 7 paling tidak orangnya sudah ada 5-10 orang. Jam 7 datang nih? Iya.
Di kantor ini juga jam 7, setengah 8 itu sudah 20-30 orang. Waduh, udah banyak yang ngantri jadinya. Coba Pak. bayangkan Mbak, seandainya tadi tidak ada UPTD, tidak ada pelayanan jemput bola, tidak ada OP Mall, kalikan saja 30 per kecamatan, kali 21 berarti ada 700-600 orang di sini. Udah numpuk, udah banyak banget. Belum lagi biaya transport mereka. Kemudian waktu mereka. Nah, jadi alhamdulillah masyarakat patut bersyukur memiliki kepala daerah yang betul-betul perhatian terhadap masalah KK dan KTP ini. Tadi saya sampaikan, saya ulangi. KK KTP kelihatannya masalahnya kecil, tetapi akibatnya luar biasa kalau dia tidak memiliki, sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan layanan-layanan publik lainnya. Nah, oleh sebab itu saya tetap selalu bersemangat, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat Banyuasin yang kita cintai ini. Dan saya juga diperintah Bupati untuk setiap hari Selasa pukul 10 sampai pukul 11 itu mengudara. Hadir, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat melalui radio Banyuasin 105,2 FM. Oh, jadi Dukcapil menyapa itu? Iya, Dukcapil menyapa masyarakat. Jadi setiap jam hari Selasa, hari ini pukul 10 sampai pukul 11. Nah, di situ kita ingin mengakomodir apa sih pertanyaan-pertanyaan rakyat, apa sih keluhan-keluhan rakyat seputar administrasi kependudukan. Karena yang kami layani ini kan banyak, Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, penduduknya Pak Bupati ini 824.551 jiwa, tersebar di 304 desa kelurahan, di 21 kecamatan. Tentunya seoptimal apapun yang kami lakukan, pasti 1-2 ada keluhan rakyat. Iya, masih ada kurangnya. Nah, tetapi bukan masalah keluhannya, bagaimana cara kita mengakomodir segera, bagaimana kita mencarikan solusi, menyelesaikan masalah tersebut. Karena selagi kita hidup pasti ada masalah, Mbak. Tetapi bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan itu dengan cepat, tanggap, sehingga masyarakat itu merasa puas mendapatkan solusi. Dan saya punya pendapat pribadi, Mbak. Kalau orang itu ingin menjadi terkenal, orang itu akan menjadi besar, orang itu pekerjaannya akan lebih baik dari hari ke hari, dia harus siap menerima keluhan, saran, dan masukan yang konstruktif. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai kalau ada masukan ataupun saran, sehingga kita dapat menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Tadi ada nomor interaktifnya, ada nomor untuk komunikasi langsung sama Syapilnya. Betul. Berapa Jadi nomornya? Kalau melalui online itu 0812 7838 5656. 0812. Saya ulangi, 0812 7838 5656 itu layanan online. Nah, saya juga ada nomor HP saya yang sudah saya buka, ini hampir sekitar 5 tahun. 0812 7147 6034. Untuk umum nih nomor HP Pak? Untuk umum dan pribadi saya juga. Jadi umum di situ, pribadi juga di situ. 0812 7147 6034. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat yang saya cintai ini, rakyatnya Pak Bupati Banyuasin, dikala ada keluhan, tolong sampaikan ke staf saya di UPTD. Kemudian di OP Mall, kemudian lagi melalui handphone saya. Insya Allah saya pasti jawab. Langsung diselesaikan masalah Anda ya. Jadi saya sangat senang kalau rakyat menyampaikan pertanyaan, keluhannya masuk ke handphone saya. Jadi secara langsung secara langsung, sehingga saya tahu kekurangan-kekurangan dari kami itu apa. Kemudian keluhan-keluhan rakyat itu apa. Jadi dia keluhannya tidak menggunung. Jadi makin hari makin berkurang, makin hari makin berkurang. Karena langsung terselesaikan. Nah, alhamdulillah kalau lihat dari keluhan rakyat yang ada di Span Lapor itu melalui Kominfo yang langsung dimonitor oleh Menpan RB, dalam tahun kemarin itu hanya 1.
Hanya satu? Hanya satu kelurahan dalam rakyat. per 1 tahun? Dalam 1 tahun. Masya Allah. Nah tahun ini alhamdulillah tidak ada, bukan belum ada. Insya Allah tidak ada. Nah karena itu tadi, semakin banyak layanan yang kita berikan, semakin banyak dokumen yang kita terbitkan dengan segera, semakin banyak juga kita menyapa rakyat, bertemu dengan rakyat, insya Allah keluhan-keluhan itu akan berkurang. Iya benar, karena masalahnya langsung terselesaikan Langsung pada saat itu juga. ya. Ya, oke. Ini Pak, tadi kan ada penjelasan dari Bapak yang namanya pelayanan jemput bola. Sebenarnya jenis pelayanan apa sih itu Pak? Nah, pelayanan jemput bola ini Mbak, kalau di Banyuasin, Banyuasin saya cerita, UPTD semuanya bisa, layaknya kantor Dukcapil. Merekam bisa, KK bisa, KTP bisa, akte kelahiran bisa, akta perkawinan non-muslim bisa. Di setiap UPTD harus Iya, bisa semua? bisa semua. Okay. Tidak ada lagi akta perkawinan itu ngurusnya di Pangkalan Balai. Dulu jauh. Karena untuk mengurus akta perkawinan non-muslim itu Mbak, syaratnya berat. Yang pertama persyaratan harus lengkap. Yang kedua harus ada calon suami. Oh iya. Harus ada calon istri. Oh harus lengkap dua-duanya datang? Iyalah. Oke. Hampir sama lah dengan kita yang Islam. Oh. Nggak mungkin ada calon suami, calon istrinya nggak ada. Iya, sama Nah, siapa saya nih ulangi, nikahnya? calon suami, calon istri, orang tua suami, calon orang tua, calon istri. Oh, itu. Kemudian 2 orang saksi. Coba bayangkan kalau dari Makarti 6 orang ini naik speedboat, udah berapa? Ya kan? Janganlah dari Belum gitu. waktu Iya, untuk menghadirkan 6 orang ini. Uangnya Nah sekarang juga. tidak lagi, cukup di UPTD saja sudah bisa dilaksanakan di tempat masing-masing. Nah itu salah satu. Nah kemudian pelayanan jemput bola ini semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Jadi namanya pelayanan layaknya kantor Dukcapil. Iya. Jadi dengan banyaknya alternatif layanan yang dibangun oleh Bapak Haji Askolan SMA dan Pak Wakil Bupati Pak Deslamat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar rakyat beliau mudah mendapatkan, mengakses layanan daripada Dukcapil. Mendapat Itu kemudahan ya, tujuan Pak. beliau. Ya, jadi kita sekarang Iya. alhamdulillah syukur kalau layanan-layanan ini sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Alat cetak kita ada 20 unit, 25 unit. Saya waktu menjadi kepala dinas dulu Mbak, Iya. waktu dilantik itu hanya 1 alat cetak Cuma 1. di Banyuasin ini, alat cetak KTP. Sekarang sudah ada 25 unit Wah. setiap kecamatan ada. Jadi setiap kecamatan udah punya Iya, sendiri. sudah ada alat sendiri. Nah, jadi alhamdulillah syukur dengan adanya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kita sudah mendapatkan beberapa penghargaan, Mbak. Oke. Ya, sudah berkali-kali dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah berkali-kali kita dapat juga penghargaan, juga diiringi dengan anjungan Dukcapil Mandiri. Di sana ada anjungan, Mbak. Jadi kalau Mbak selama ini mengambil uang namanya di ATM, kita anjungan ADM, anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi di lantai 2 itu bisa mencetak KK dan KTP sendiri melalui anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi bisa sudah sendiri? ada alatnya ya, bisa sendiri dilakukan. Nah jadi tidak ada lagi sulitnya Mbak sekarang di Banyuasin. Jadi saya harapkan kepada masyarakat, kalau ada kesulitan lapor ke saya langsung Langsung ke HP Bapak. kalau ya? memang betul kira-kira misalnya tidak ada jalan keluar, masuk ke ruangan kepala dinas langsung. Diskusi langsung Ya, sama Bapak. saya pasti terima. Kenapa? Karena kami termasuk saya adalah pelayan rakyat. Iya benar. Jadi kita harus betul-betul melayani rakyat dengan baik, ya, karena tidak ada saya kalau tidak ada rakyatnya Pak Bupati. Itu yang perlu kita sadari, dan mereka memang butuh, Mbak. Iya. Luar biasa. Kadang-kadang Mbak, mereka menurut laporan dari staf saya, ketua tim pelayanan Pak Alek, itu kadang-kadang ibu-ibu itu meneteskan air mata menerima KTP yang begitu cepat. Terharu karena mereka selama ini bertahun-tahun tidak mendapatkan itu. Nah, jadi intinya saya pikir, saya lihat memang di Banyuasin sudah luar biasa, Mbak. Baik dari inovasinya sudah luar biasa, peralatannya, tenaganya sudah tidak diragukan lagi. Jadi tadi yang dari penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri berkali-kali, Mbak,
kemudian lagi dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang inovasi kita. Nah, tahun 2020 kemarin kita mendapatkan inovasi top 99 dari Menpan RB Pak Cahyokumolo. Kemudian lagi naik lagi menjadi top 45 inovasi pelayanan publik. Alhamdulillah, top inovasi pelayanan publik ini satu-satunya tahun 2020 itu yang diperoleh oleh Dukcapil se-Indonesia. Dan di Sumatera Selatan baru Banyuasin yang mendapatkan top 45 inovasi pelayanan publik. Masya Allah, jadi prestasinya ini banyak sekali. Luar biasa Pak, yang diberikan oleh Menpan RB kepada Pak Bupati Banyuasin kita. Beliau betul-betul sangat mengapresiasi sekali dari pelayanan yang kita berikan ini, karena pelayanan kita tanpa mengenal waktu. Itu salah satunya yang dinilai oleh Menpan RB, yaitu pelayanan yang luar biasa ikhlas tanpa mengenal waktu. Inilah salah satunya sehingga Pak Bupati kita mendapatkan inovasi pelayanan publik top 45, termasuk juga ada dana yang diberikan oleh dana DID yang diberikan oleh Menpan RB kepada Pak Bupati, yaitu diberikan salah satunya mobil pelayanan keliling. Wah, diberikan mobil itu yang cukup canggih. Itu di dalamnya memiliki satelit, jadi di mana ada langit di situ ada sinyal, jadi menggunakan parabola, di situ ada sinyal. Nah, mobil ini alhamdulillah Mbak, sejak 2002 itu baru pertama kali kita memiliki mobil, ya. Nah, kemudian kantor juga dari tahun 2002 belum pernah direnovasi, sekarang sudah alhamdulillah Mbak, silahkan berkunjung ke tempat kantor kita. Ya sudah cukup eksklusif sekali, cukup nyaman sekali, rakyatnya duduk masuk di ruangan dengan nyaman, luar biasa sekali. Nah, jadi di samping itu juga UPTD kita juga ada juga bantuan dari Menpan RB kepada Pak Bupati, yaitu berupa motor. Setiap unit UPTD dibelikan motor. Nah, jadi sudah banyak. Jadi dari penghargaan itu bantuan-bantuan timbul dari Pak Cahyokumolo kepada Bapak Bupati yang kita cintai, Pak Askolani, yaitu berupa dana DID untuk menunjang agar kualitas layanan kepada masyarakat semakin hari semakin baik. Jadi banyak pelayanan-pelayanan dan juga banyak prestasi-prestasi yang telah diraih. Nih Pak, ada yang namanya pelayanan disabilitas. Betul. Sebenarnya jenis pelayanan seperti apa itu? Nah, jadi pelayanan disabilitas ini sebenarnya sudah kita mulai dari tahun 2020 kemarin. Ya, namun sekarang dicanangkan kembali kemarin di provinsi. Nah, disabilitas ini perlu penanganan khusus, Mbak. Kalau selama ini kita hanya fokus kepada saudara-saudara kita yang mampu dan sehat untuk berjalan, mereka mampu ke UPTD, mereka mampu ke OPIMOL, mereka mampu mendapatkan layanan di kantor Capil, Pangkalan Balai. Nah, ini kita fokus kepada saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini kita data, kemudian kita turunin dari rumah ke rumah seperti yang kita lakukan beberapa tahun kemarin itu di Desa Tajamulya. Ya, kita lakukan jemput bola langsung di situ. Nah, minggu kemarin juga kita keliling di daerah Sukajadi, kita datangi yaitu saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk juga saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang bertahun-tahun tidak bisa berangkat, sakit di rumahnya. Nah, ini kita datangi door to door, jadi door to door, dan kita rancang khusus mobil itu untuk keperluan saudara-saudara kita yang begini. Jadi di situ ada tangganya, Mbak. Ada tangga mobil khusus. Itu ada tangga, bisa dimasukkan tangganya, bisa dikeluarkan, dan juga ada kursi rodanya. Jadi tidak perlu lagi dibantu lagi, cukup dengan kursi roda. Kita masuk dari kamarnya menggunakan kursi roda, langsung dorong saja masuk ke dalam mobil, langsung foto untuk rekaman di atas kursi roda. Jadi tidak perlu lagi didukung-dukung, itu sudah zaman dulu. Sekarang udah modern. Ya, sudah modern, sekarang sudah kita siapkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, dan bahkan Bapak Bupati kemarin memerintahkan ke saya waktu pelayanan di Perhamata, beliau sangat semangat melihat mobil itu. Beliau memerintah saya agar
untuk tahun depan seharusnya untuk ditambah 1 mobil lagi. Wah, jadi 2 Ya, nih ya. ada 2. Iya. Jadi nanti kalau dia 2 dari BA3 arah ke sono 1 mobil, dari Sembawa arah ke darat sana ke arah Mariana 1 mobil. 1 mobil. Iya. Jadi Berdoa terkena saja. semua nih Terkena masyarakat. semua. Oke. Nah, jadi itu apa namanya arahan dari Pak Bupati. Alhamdulillah syukur kami bersemangat. Ya, tapi semangat kami itu tidak lain dan tidak bukan karena kami melihat semangat Pak Bupati dan Pak Wabub kita yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mbak. Iya. Jadi kalau menurut saya anak itu menjadi hebat karena bapaknya hebat. Oke. Nah, jadi bapak yang hebat akan menularkan anak-anak yang hebat. Karena contoh utama Iya, ya betul. jadinya. Oke, nih Pak, dari penjelasan Bapak tadi ternyata Dukcapil ini banyak prestasi, banyak pelayanan-pelayanan yang disediakan untuk masyarakat. Kira-kira ada tidak harapan Bapak ke depannya untuk Dukcapil ataupun untuk masyarakat di Kabupaten Banyuasin? Nah, jadi harapan yang pertama artinya pelayanan Dukcapil yang sudah terkenal di Republik ini, Mbak. Ya. Mari kita pertahankan. Malah kalau bisa kita tingkatkan. Kita cari inovasi-inovasi baru. Bahkan saya bermimpi, Mbak. Saya bermimpi suatu saat bagaimana Capil ini bisa melayani 24 jam layaknya rumah sakit. 24 jam mimpi Bapak ini Iya, ya? Iya. layaknya rumah sakit. Karena anak lahir itu tidak mengenal siang. Iya, tidak Tidak mengenal mengenal waktu. Nah, jadi kemarin kita sudah menempatkan pegawai kita di rumah sakit umum. Nah, insya Allah mungkin kalau memang terrealisasi, insya Allah niat baik ini kita buka bisa 24 jam, Pak. Dengan lakukan sip-sipan dengan 3 sip atau 4 sip untuk melayani masyarakat setiap saat. Karena masyarakat ini yang sakit kadang tidak mengenal waktu, Pak. Kadang jam 3 pagi, begitu jam 3 pagi, kadang-kadang ada yang bermasalah. Nah, kalau kita ada, bisa hadir di situ, pasti terselesaikan segera. Iya, Nah, itu jadi mimpi saya, itu kalau bisa bagaimana Capil ini bisa melayani masyarakat 24 jam. Insya Allah dengan semangat dan keinginan bisa tercapai itu. Nah, kemudian lagi kepada masyarakat yang belum merekam, segera merekam ke UPTD terdekat atau ke tempat-tempat jemput bola lainnya. Nah, keinginan saya mulai Banyuasin 1, kemudian Air Kumbang, kemudian Muara Sugian, Muara Padang, Air Saleh. Nah, tapi saya ini, Mbak, tergantung request daripada Kades dan Lurah. Karena yang memiliki rakyat itu kan adalah rajanya Kades dan Lurah. Jadi kalau ada telepon baru masuk. ada surat masuk yang ditujukan kepada Pak Bupati untuk dilakukan perekaman. Kita lakukan perekaman langsung ya, Pak. Ya, sebagai salah satunya kemarin Pak Wabub nelpon saya untuk dilakukan perekaman di Kecamatan Muara Padang. Itulah kita lakukan hari ini sampai tanggal 29, 27, 28, 29. Ya? Itu 3 hari 3 malam, Mbak. Itu setiap pelayanan di tiap desa itu emang 3 hari 3 malam atau bagaimana? Tergantung keinginan rakyat. Masya. Jadi kita berikan leluasa rakyat itu untuk menentukan berapa lama nih kami keinginan di sini? mereka sendiri. Mau berapa lama, sampai jam berapa. Kalau selama ini kita batasi jam 8, jam 4 pulang. Selesai ya? Ya, kecewa rakyat Iya, itu. udah nunggu dari pagi. Coba lah, Mbak, kalau Mbak sudah nunggu dari jam 8, begitu jam 4 saya tutup, kecewa kan? Kecewa, pulang dong. Bakso kita merutu, Iya, balik. ceneh Pak membahas. Nah, oleh sebab itu kita berikan leluasa Iya. sepuas-puasnya rakyat Banyuasin, rakyatnya Pak Bupati dalam rangka mengakses layanan Dukcapil Banyuasin ini. Iya. Mbak. Oke, jadi banyak harapan dan semoga apapun yang Bapak harapkan ke depannya dapat terkabul dan Ya, terwujudkan insya Allah, Pak. ya. Amin, Iya, ya Rabbal amin. Alamin. Kayaknya cukup sekian nih Pak diskusi kita Ya. pada hari ini. Nanti boleh dong datang-datang ke sini lagi untuk menyapa masyarakat. Iya, terima kasih. Oke, jadi untuk masyarakat jangan lupa untuk datang ke UPTD terdekat dan mengurus berkas-berkas, jangan sampai terlambat ya. Oke, saya Salsabila Utami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pamit undur diri, mewakilkan Bapak Saukani SIMM mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.